Akhirnya cuy, punya kesempatan juga buat review ini HP Vivo Y100 5G yang udah gua unboxing kemarin-kemarin. Padahal janjinya kan gua bakal review secepatnya. Ternyata molor sampai detik ini. So sorry cuy. Ya gua emang puasin dulu buat makai ini HP biar gua kalau pas reviewnya itu bakalan jadi lebih paham dan lebih bisa ngomong tentang apa aja kehebatan dan kekurangan ini HP. Jadi buat lo yang lagi ngincer ini HP Vivo Y100 5G buat menyambut lebaran tahun ini, sebaiknya lo nonton video ini sampai habis. Oke, gua Chandra, selamat datang di Cantekno. Vivo Y100 5G bermodalkan jargon mantap Y, digadang-gadang jadi seri Y Vivo yang terbaik. Ups, yakin ini bakal jadi seri Y Vivo yang terbaik. Dengan desain frame mengotak berbahan dasar metal atau logam, emang cukup meyakinkan kalau ini HP jadi seri Y terbaik Vivo. Ditambah bagian back covernya ada dua varian, warna hitam glossy dan warna ungunya bermodel ala-ala kulit dompet keren kayak gini, yang sebutannya tuh kulit Viper Premium. Gua sorot dulu ya untuk warna ungu anggrek ini, karena yang lagi gua pegang kebetulan juga ini. Tekstur kulitnya benar-benar keren dan menarik perhatian, apalagi setelah Vivo ngasih statement kalau ini bagian belakang HP dijamin nggak gampang kotor, apalagi ninggalin bekas sidik jari. Tapi nggak afdol deh kayaknya kalau nggak dicoba dulu. Ini kopi hitam ya, yang benar-benar ada ampasnya kayak gini. Lalu kalau coba gua kasih di sini, apakah benar-benar mudah untuk dibersihkan? Nah, ini lo bisa lihat ya. Oh, kayaknya rada sulit nih. Oke, sekarang kita coba kalau kita bilas. Gampang sekali ya buat hilang. Baju kita coba ya ini. Sut. So, beneran dong cuy. Tadi cuma gua lap pakai baju gua anti kotor cuy, dia langsung mengkilap bersih, nggak ninggalin bekas noda sama sekali. Tapi kalau untuk pelikat-pelikatnya masih kerasa di sini cuy, dan yang kotor ini malah jadi baju gua. Aduh. Sementara desain kameranya udah ala-ala boba berjejer 3 gini, ngingetin gua sama desain HP Samsung yang sekarang. Bedanya, Vivo dibuat lebih ekspresif dengan menambahkan tempat atau background untuk lensa-lensanya yang finishingnya dibuat glossy. Tapi sayang, background kamera ini nggak dibuat metal kayak frame HP-nya, tapi cuma plastik aja. Sementara framenya emang udah metal, udah keren lah di harganya. Tapi sangat bertolak belakang sama back cover yang anti sidik jari dan anti kotor. Ini frame malah gampang banget ninggalin sidik jari. Meski dengan bentukan frame yang mengotak, feel dipegang jadi lebih mantep, solid, dan gak gampang jatuh. Tapi ada feel rada-rada tajam loh. Lanjut ke urusan tampilan depannya. Untuk bezel kanan kiri udah bisa dibilang tipis ya, tapi entah untuk atas dan bawah masih rada tebel. Sorry. Ini udah sangat tebel sih di harganya yang hampir nyentuh angka 4 juta. Masa HP 3-4 juta modelnya kayak gini? Kalah dong sama Poco M6 Pro yang 2 jutaan aja. Lalu untuk layarnya sendiri udah berukuran lumayan luas, 6,6 inch beresolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan kerapatan di 390-an ppi. Gua rasa udah cukup tajam untuk layarnya, apalagi layarnya ini kan udah Super AMOLED. Ya, layarnya sudah Super AMOLED, bukan flow-flowan AMOLED kayak di Poco M6 Pro. Ini benar-benar pure AMOLED yang dimana untuk warna hitam beneran tajam hitam dengan pixel yang dimatiin. Dan untuk warna sebagai ciri khas Super AMOLED ya tentunya beragam. Ditambah lagi refresh rate udah 120 Hz, yang dimana hal ini udah wajar dan gak spesial mengingat harganya yang udah di angka hampir 4 juta. Kalau misal masih 90 Hz sih kayaknya mending dibuang ke laut aja sih. Tapi beneran cuy, untuk urusan layar gua bisa akuin ini HP emang jempolan. Lanjut untuk fitur dan kelengkapan sensornya, untuk Vivo Y100 ini terbilang cukup lengkap dan cukup menjanjikan. Sensor yang penting-penting nggak absen ya, kayak gyro, kompas, fingerprint, dan lain-lain deh aman. Dan emang udah lumrah alias wajib ya bagi harganya yang
udah hampir nyentuh 4 jutaan itu. Dan untuk fitur-fiturnya HP ini juga udah mendukung always on display karena emang layarnya udah AMOLED. Cuma untuk always on display-nya ternyata kok lebih singkat ya durasinya ketimbang Poco yang kemarin. Bahkan nggak nyampe 10 detik loh udah hilang. Ini nggak tahu jadi berguna atau enggak ya kalau gini. Padahal di seri Vivo V30 untuk always on display-nya bisa di set ke aktif selamanya. Tapi kok nggak sekalian dipakai di Vivo Y100 ini. Untuk koneksi sendiri sesuai judul tipe HP-nya ya, Y100 5G. Udah jelas ini HP mendukung konektivitas 5G. Cuma sayang di Indo kan belum merata cuy. Jadi kalau kayak gua gini yang daerahnya belum disupport jaringan 5G, ya kerasa kayak HP biasa aja yang masih mengandalkan jaringan 4G. Padahal gua yakin yang bikin harga HP ini tinggi adalah chipset 5G-nya ini. NFC udah jelas didukung, malah udah berfitur multifungsi, bisa dipakai buat cek saldo emoni. Dan jujur gua gak gunain fitur itu karena gua nggak pakai emonian. Fitur yang menurut gua agak keren sih ini di dual speaker. Ya baru kali ini Vivo ngasih dual speaker ke smartphone-nya. Meski gua nilai untuk suaranya sih biasa aja, bassnya juga kurang nendang, gak senendang Poco M6 Pro yang kemarin. Tapi kalau urusan volume, ini HP udah mendukung fitur audio booster sampai 300%. Jadi suaranya itu bisa ditambah terus dari 100% sampai 300%. Oke, sekarang kita bahas dapur pacu dan performa ini HP Vivo Y100. HP ini memakai chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang dimana chipset ini tergolong baru untuk pasar Indonesia. Jadi dia dapat predikat HP pertama di Indonesia yang pakai chipset ini. Dengan fabrikasi 4 nanometer aja, digadang-gadang chipset ini bakalan kenceng buat gaming dan multitasking. Tapi emang beneran gitu. Faktanya untuk skor AnTuTu dari Y100 ini ternyata malah lebih rendah loh ketimbang Poco M6 Pro yang pakai Helio G99, yaitu cuma di angka 421.444 doang. Ya Poco emang lebih sih, tapi selisih dikit kok. Walau dikit, ini bisa jadi indikasi kalau Snapdragon 4 Gen 2 kayaknya performanya hampir-hampir mirip sama Helio G99. Lalu untuk Geekbench 6-nya sendiri lumayan keren nih. Dapat angka 898 untuk single core dan 2030 untuk multicore-nya. Ini sih malah jauh lebih tinggi ya dari skor si Poco yang kemarin. Jadi gue sendiri ada bingung nih. Sebenarnya bagusan mana ya antara Snapdragon 4 Gen 2 sama Helio G99? Tapi kalau urusan main game, gua rasa lancar-lancar aja kok. Di Mobile Legends sendiri udah dapat settingan frame super dan grafis ultra, persis sama yang didapat di Poco M6 Pro. Feel gameplay juga sama-sama smoothnya, jarang nemuin patah-patah. Ya masih mantep lah intinya kalau buat Mobile Legends aja. Lalu untuk main game balapan kayak Asphalt 9 gini, gua rasa juga cukup bisa diandelin, terasa smooth dan grafisnya juga terlihat baik, nggak pecah-pecah. Lanjut ke PUBG Mobile, HP ini cuma dapat settingan high dan high untuk di mentok kanannya. Tapi kalau digeser ke smooth atau balance, dia baru dapat frame rate ultra. Dan urusan gameplaynya gua rasa juga cukup playable juga, walau kadang sempet sih nemuin patah-patah, terlebih kalau turun di tempat yang rame. Lanjut ke urusan kameranya. HP ini dibekali kamera beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 plus kamera kedua 8 megapiksel bukaan f2.2 untuk mode ultrawide 0.6-nya. Sementara kamera depannya cuma beresolusi 8 megapiksel aja. Ini HP hampir 4 juta terkesan sangat pelit sih kalau masih ngasih resolusi 8 megapiksel di kamera depannya. Mengingat Vivo ini kan yang digembor-gemborin dari dulu spesifikasi kameranya, ini kok jadi turun gini ya. Yakin jadi seri terbaik Vivo. Meski untuk fitur kamera terbilang lengkap sih, naik mode pro, slow motion, mode portrait, timelapse ada kok. Dan untuk hasil jepretan kamera utama bisa gua bilang lumayan bagus juga, dynamic range juga bagus sesuai untuk harganya. Untuk ultrawide-nya juga lumayan bagus, nggak jomplang-jomplang banget dari kamera utamanya. Sementara kamera depannya gua rasa juga udah lumayan meski masih 8 megapiksel.
Gua pakai mode potret biar ngeblur di bagian belakang, ternyata lumayan rapi juga dan bisa gua nilai mantap. Lalu untuk urusan potret di kondisi low light menurut gua juga bagus kok. Night mode juga berfungsi secara maksimal. Yang cukup disayangkan untuk perekaman videonya, ini HP masih mendukung di Full HD 30 fps doang. Aduh, ini rasa-rasanya kayak HP 1 jutaan deh ketimbang HP 4 jutaan. Ini sih yang buat gua kecewa parah sama nih Vivo Y100. Meski untuk perekaman video emang bisa gua bilang bagus, jernih, dan untuk kestabilannya juga bisa dibilang stabil karena dia udah ngedukung stabilisasi video. Tapi dengan absennya 60 fps untuk perekaman video, cukup disayangkan banget. Samsung A05 aja di harga 1,4 juta dia udah ada fitur Full HD 60 fps. Tapi ini Vivo Y100 yang harganya hampir nyentuh angka 4 juta kok cuma sampai di 30 fps doang. Ini gimana keadilan antara harga HP ini? Tapi kalau untuk urusan baterai bisa gua bilang lebih awet dari Poco yang kemarin. Kapasitasnya sih sama di 5000 mAh. Tapi untuk Vivo Y100 ini untuk baterainya udah ada fitur baterai health di settingannya. Wah, kok jadi niruin iOS gini ada baterai health. Nanti usernya jadi banyak yang parno nih mikirin baterai health. Tapi emang ada alasannya sih Vivo ngasih tunjuk baterai health di HP ini. Apalagi kalau bukan soal iming-iming garansi baterai 4 tahun. Di awal-awal kemunculan ini HP cukup hype juga sih tentang keberanian Vivo yang ngasih garansi baterai 4 tahun. Jadi itu gini, di settingannya kan ada fitur baterai health-nya yang mendeteksi berapa persen kesehatan baterai dari Vivo Y100 ini. Kalau semisal dalam waktu kurang dari 4 tahun baterai health-nya udah turun banget, kurang dari 80%, Vivo janji bakal ganti baterainya 1 kali tanpa biaya alias gratis karena ya tercover garansi 4 tahunnya tadi ya. Jadi kayaknya ini sih yang bikin HP ini harganya agak tinggi karena ada jaminan yang cukup menjanjikan. Jadi misal lo milih HP ini lalu lo ngecasnya amburadul lah atau gimana ya, kurang ngejaga kualitas baterai, toh nggak apa-apa sih kayaknya. Yang penting kan ini masih tercover garansi 4 tahun. Jadi sebelum 4 tahun lu puas-puasin deh pakai ini HP. Jadi gue sih nggak tahu ya nanti bakalan tercover garansi atau enggak kalau semisal usernya gunain HP ini secara amburadul sehingga mempercepat penurunan baterai health HP. Ya dilihat nanti aja lah dulu. Lalu untuk sistem pengecasannya, ini HP udah mendukung fast charging 80 watt. Wow, lebih gede dari Poco M6 Pro yang cuma di 67 watt aja. Dan terbukti dari pengalaman ngecas, ini HP dari 0 ke 100% cuma butuh waktu 50 menit doang. Wow, super cepet deh pokoknya. Ya kira-kira gitu ya untuk review Vivo Y100 5G kali ini. Kalau lu nanya kira-kira ini HP worth it gak dibeli buat menyambut lebaran tahun ini, gua bisa jawab kurang sih. Kenapa gitu? Soalnya dengan harga yang cukup mahal, hampir menyentuh angka 4 juta, ini HP banyak banget pemangkasannya. Dari mulai kamera yang gak ngedukung perekaman video 60 fps, lalu model bezel tebel kayak HP di bawah 3 juta, spek chipset yang biasa aja dan dirasa hampir-hampir mirip sama Helio G99 yang dimana chipset itu banyak ditemuin di HP 2 jutaan. Jadi bukan perkara minus kayak Poco M6 Pro yang kemarin. Kalau soal Vivo Y100 ini gua rasa sih karena harganya yang terlalu mahal sih menurut gua. Meskipun ada jaminan baterai 4 tahunnya loh yang cukup menjanjikan buat lo yang suka kurang merawat HP. Dipakai main game sambil dicas, dipakai nonton sambil ngecas, kayaknya ini HP bakalan cocok. Soalnya tercover garansi 4 tahun baterai. So mungkin gitu aja untuk video kali ini. Kalau lu suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan skip aja. Jangan lupa untuk subscribe dan terus dukung channel ini dengan aktifkan lonceng notifikasi supaya lu nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, gua Chandra dari Cantekno. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.